Halo teman-teman, hai. Balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys yang baru bergabung, aku ucapin selamat datang. Semoga kalian dalam selalu keadaan sehat dan berbahagia selalu. Yang belum subscribe jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dahulu, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channelnya Mas Do Oracle. Oke, aku akan summon dulu kartunya atau munculin kartunya ya. Pembacaan kali ini adalah Karmic Life untuk orang yang menzolimi dirimu. Ya, kita akan lihatin hukum karma untuk orang-orang yang telah menzolimi kamu, atau orang-orang yang telah melakukan hal jahat, berniat buruk. Itu apa sih hukum karma untuk mereka? Apa sih karmic life-nya gitu? Oke, kita akan shuffle dulu. Sembari di shuffle, ingat teman-teman, pembacaan ini secara umum ya. Jadi bisa resonate bisa enggak ya. Kalau mau lebih resonate bisa lari ke personal reading sama Mas Do Oracle. Follow aja di Instagram di @masdooracle, japri aja via DM. Mas, aku mau personal gitu ya. Karmic life untuk orang ya yang menzolimi dirimu. Aku akan summon kartunya dulu, munculin kartunya. Oke, kita mulai dari kartu yang pertama. Langsung ada X ya, ada kapak ya. Aku melihat ada gambaran putus, aku melihat ada gambaran berpisah, aku melihat ada gambaran berhenti dari pekerjaan gitu loh. Jadi di kartu karma yang pertama aku melihat dia sedang putus ya. Jadi bisa ada terkena karma putus sama pasangannya. Bahkan bisa ada gambaran berpisah, bercerai, bisa. Di pekerjaannya juga bisa stop the pattern ya. Itu kalau kita artikan di pekerjaan tuh pekerjaannya yang berhenti gitu ya. Jadi di kartu karma pertama yang keluar, karmic life pertama, itu udah berat-berat loh untuk si dia. Ini bisa saja dia yang selingkuh, dia yang dibalas selingkuh, dia yang mutusin kamu, dia diputusin, dia yang ceraiin kamu, dia diceraikan sama yang barunya ya. Dan saat ini juga dia dibalas dengan ya pekerjaannya terhenti ya. Dan juga ada gambaran silent treatment ya, orang-orang mulai menjauhi dia. Dan ada gambaran abandonment ya, apa itu? Ditinggalkan ya. Jadi di kartu pertama saja udah kelihatan hidupnya udah sengsara banget, udah merana banget. Nah itulah teman-teman. Ini bukan kita mendoakan yang buruk-buruk buat orang, tapi ya bagaimanapun dalam hidup ini ada hukum karma yang berlaku. Ada hukum tabur tuai. Jadi kalau ini terjadi sama dia, itu dia sendiri yang buat berarti gitu kan. Dia sendiri yang memupuk-mupuk benih-benih karma-karma tidak baik ya. Kalau kita mau dapat hal yang baik-baik, perbuatlah banyak hal baik kepada orang lain, sederhana ya. Kita hidup lurus-lurus saja, kita tinggalkan yang buruk-buruk ya. Ya sama orang juga kita nggak neko-neko gitu ya. Kita lakukan yang terbaik. Jangan jadi seperti orang ini gitu loh. Ya ini udah dari kartu pertama yang menzolimi ini udah banyak banget kena karmanya. Yang kedua, heartbroken. Nah tadi setelah terjadi hal yang pertama tadi, yang kedua apa? Akhirnya dirinya patah hati. Akhirnya dia bisa hanya terduduk lesu sambil berpikir, kok seperti ini jalan hidupku ya? Kok jadi kayak gini ya saat ini ya? Nah dia tak menyadari kalau dia saat menyakiti hatimu udah nggak sadar gitu ya kan? Dia nggak pikirkan ke hal situ, tapi dia hanya memikirkan dirinya, kok kayak gini ya saat ini? Kok kayak gini ya? Itulah hukum karma atau tabur tuai ini teman-teman. Kalau udah terjadi kepada diri seseorang itu berat banget ya. Kalau karma yang buruk, kalau karma yang baik is okay gitu kan. Nah akhirnya apa? Si dia itu hanya bisa kayak deeply hurt, terlukalah hatinya. Ini bukan apanya lagi tapi batin dan hatinya ya. Kalau orang udah terluka hati, batinnya itu udah sedih banget, udah kecewa banget, ngapa-ngapain jadi malas, mau ngapain aja malas, bahkan makan aja malas gitu loh ya. Kenapa? Karena sudah terluka ya, sudah hancur hatinya. Ini dia karmic relationship. Kenapa ada hubungan di sini? Karma hubungan, ada karma kehidupan ya. Yang mana ini terjadi karena trigger, karena tidak mungkin karma itu terjadi tanpa sebab. Pasti ada sebabnya, pasti ada akibatnya. Apa akibatnya? Apa sebabnya? Karena dia menzolimi dirimu. Ya, karena dia menzolimi bukan dirimu, tapi lebih tepatnya menzolimi orang lain. Seperti spesial aja diri kita itu nggak boleh ya. Jadi dia apa? Karena dia menzolimi orang ya. Akhirnya dibalas ya, dirinya akan terzolimi juga gitu loh. Itu simple banget hukum tabur tuai gitu ya. Perpisahan. Nah saat ini teman-teman
Tadi kan ada gambaran dia baru berpisah, baru bercerai ya. Jadi dia dengan menghadapi perpisahan ini selain dia patah hati, dia juga kesedih. Kangen banget gitu loh. Kangennya nggak sama dirimu tapi sama yang barunya dia, atau barunya saat, atau mungkin yang berhenti bekerja masih kangen dengan pekerjaannya. Kalau dia sama selingkuhannya ditinggalkan, dia masih kangen sama selingkuhannya gitu loh. Masih memikirkan hal itu ya. Nah, di sini juga teman-teman dia seperti menyalahkan dirinya. Kenapa aku gagal? Kenapa seperti ini gitu loh. Nah, jadi si dia ini hanya bisa menyalahkan dirinya. Dia hanya bisa kayak apa ya, kayak menyakiti diri enggak sih, tapi lebih menyalahkan diri sehingga dia makin terpuruk. Sebenarnya guys, kalau kayak gini, kalau dia minta maaf ya, kalau dia mencoba menjadi yang lebih baik, sebenarnya bisa lepas dari karma ini. Tapi karena mungkin di sini gengsi ya, nggak mau gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ya terima saja gitu. Akhirnya dia menjalani dengan hidup ya seperti ini, tidak bahagia dan tidak happy. Ada abundance ya. Nih, di sini dia mencoba untuk berpikir positif. Dia mencoba, tapi mantul ya. Saat dia mengenang, saat dia mengingat di heartbroken tadi, tiba-tiba hal positifnya hilang. Nanti dia coba positif lagi, mau coba bangkit, gagal. Inilah teman-teman yang aku bilang sangat berbahaya. Hukum karma, tidak bisa maju atau tidak bisa move on, stuck ya. Kalau sudah yang Maha Kuasa yang buat kita nggak bisa maju, nggak bisa move on, udah terkunci, mau ngapain gitu loh ya. Mau coba lakukan ini, tiba-tiba gagal ya. Kayak gini, lagi semangat-semangatnya tiba-tiba teringat kecewa lagi. Kenapa? Karena dia masih belum lepas dari karmanya, belum meminta maaf ya. Jadi apa, masih terikat. Jadinya itu guys ya, dia coba pikir-pikir positif, dia coba bangkit, tiba-tiba ada aja jalannya gagal lagi. Nah ini lah karma orang menzolimi guys, berat banget. Maka itulah kenapa kalau di agama Islam itu ya, di agama Muslim itu atau Islam ya, kita dianjurkan untuk saling meminta maaf. Karena kita nggak sadar nih, bisa saja kita ada berbuat salah dan orang marah dan kita nggak sadar ya. Jadi mengucap kata maaf itu nggak mahal gitu loh, nggak ada bayar gitu ya kan. Terkadang diri ini gengsi ya, terkadang diri ini nggak mau terlihat lemah gitu ya. Ada beberapa orang seperti itu. Maka itu seringlah meminta maaf. Maka itu kalau kita jumpa kawan lama atau apa, kadang kan kita minta maaf gitu ya, karena kita nggak tahu apakah kita ada salah atau enggak. Karena kan kita takutnya tidak sengaja gitu loh. The Sword and Rose. Nah di sini dia masih mencoba berjuang, ada mencoba berpikir positif, tapi itu tadi guys, mantul lagi kartunya ke pertama. Dia tadi teringat heartbroken tadi, sedih lagi, kecewa lagi, nangis lagi gitu loh. Jadi nggak bisa move on sebelum meminta maaf ya. The Snake. Nah selain itu dia juga dikelilingi sama The Snake ya, lingkungannya ya. Jadi dia dikelilingi oleh lingkungan toksik, lingkungan snake gitu loh. Jadi dia ini sulit banget ya untuk berkembang. Kita teman-teman itu mau terpengaruh oleh lingkungan itu memang benar ya. Kalau lingkungan kita baik ya insya Allah kita akan baik gitu. Tapi kalau lingkungan kita buruk bisa saja kita terikut ya. Jadi di sini teman-teman, bagaimana dia mau maju, bagaimana dia mau move on di lingkungan dia saja itu the snake-nya banyak gitu loh ya. Jadi di sini dia sebenarnya butuh support ya. Karena dia sudah terkena karma ini, dia butuh support. Tapi sayangnya di lingkungan dia pun ini the snake semua. Ini bisa saja karma dia juga. Tuhan berikan dia orang-orang di sekelilingnya orang yang tidak baik ya, orang-orang yang jahat juga. Ya itu tadi guys, karena dia belum meminta maaf ya. Masih belum ada kata maaf darimu, jadi masih terikat gitu loh. Berat banget ini. The Dragonfly. Dragonfly ini adalah apa? Di sini dia mencoba berhati besar lah gitu ya. Mencoba berhati besar itu kayak menerima keadaan lah. Oh ini mungkin emang terjadi karena diriku. Akhir-akhirnya ke depannya dia baru sadar. Oh memang sepertinya salah aku. Oh kayaknya aku harus minta maaf nih. Mulai lunak hatinya. Kadang manusia kayak gitu teman-teman. Baru akan sadar, baru akan mau berubah setelah terjadi hal yang buruk, setelah terjadi hal yang tidak baik. Nah ini yang terjadi sama dia ya. Setelah dirinya terkena karma gini, dia itu masih ngotot, masih kekeh nggak mau minta maaf. Tapi Neja masih belum minta maaf ya, tapi ke arah depan ada Dragonfly, dia akan minta maaf. Karena mungkin dia capek ya, mungkin dia lelah dengan karmanya, mungkin dia akhirnya apa ya? Akhirnya dia mau melunakkan dirinya untuk meminta maaf. Agar apa? Agar dia terlepas dari karma yang dia buat sendiri. Terakhir di sini ada gambaran bot ya. Barulah dia bisa kembali normal, melejit lagi karirnya, barulah dia bisa move on, barulah dia ke depannya tuh baru bisa happy.
Jadi memang sebelum dia meminta maaf yang sama orang dia zolimi, akan sulit untuk dia berbuat maju ke depan, akan sulit buat dia itu kayak mencari hal yang positif atau mencari hal yang dia inginkan itu terwujud itu susah gitu. Kenapa? Karena dia sendiri yang buat ya, dia memupuk ya karma-karma buruk sehingga apa dia dibuat Tuhan tidak apa ya bisa move on, tidak bisa bangkit, yang mutar-mutar di situ-situ aja. Tapi kedepannya aku lihat dia akan minta maaf, dia akan datang gitu, akan datang minta maaf ya, karena dia mungkin dia sendiri yang lelah akhirnya dia melunak ya. Kalau sekarang masih, dari dulu dia lakukan sampai sekarang masih ya, masih keras, masih terkunci hatinya, masih membatu, sehingga sulit ya kalau dia untuk minta maaf kalau sekarang. Tapi ke depan mungkin akan ada. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja dulu. Thank you banget udah nonton. Aku minta maaf kalau ada salah kata, aku minta maaf kalau ada ribut juga ya. Aku minta maaf segala kekurangannya aku gitu. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan juga yang ingin dibacakan silahkan follow Instagramnya Masdo di @masdooracle. Kita akhiri aja, akhir kata. Salam dari Masdo, dadah guys, dah.